melalui persembahan pada PA hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan daripada Allah Sang Pencipta dan yang menopang seluruh perjalanan alam semesta dan Allah yang mengasihi kami satu persatu. Kami bersyukur jikalau pada malam ini kami masih ada kesempatan sekalipun dari rumah masing-masing terpisah jarak untuk boleh mengikuti akan PA dan belajar firman Tuhan. Kami akan belajar melihat akan kisah hidup Yusuf, melihat kaitan juga dengan Injil. Dan kami berdoa Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan kami, firman-Mu boleh memimpin kami, supaya kami senantiasa memiliki kekuatan, penghiburan di tengah situasi apapun juga. Kami berdoa Tuhan pimpin kiranya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, juga setiap kami yang mendengarkan, kiranya Roh Kudus boleh terus-menerus membawa kami kepada pengertian yang lebih dekat, dan kami boleh bersuka cita atas hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya saya masuk kepada materi pada hari ini, saya ingin sedikit flashback kepada seluruh kehidupan Yusuf. Kisah kehidupan Yusuf dimulai daripada Kejadian pasal yang ke-37. Ketika Yusuf masih remaja, dia anak remaja umur 17 tahun. Tetapi Tuhan memberikan dua mimpi yang besar sekali kepada Yusuf. Mimpi yang pertama, bagaimana ketika mereka di ladang, berkas gandum daripada saudara-saudaranya, semuanya bersujud kepada berkas daripada Yusuf. Lalu mimpi yang kedua adalah Yusuf bermimpi, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Ini adalah mimpi yang besar diberikan kepada seorang remaja. Maka Yusuf merasa seakan-akan dia berada di puncak daripada kehidupannya. Yusuf adalah anak yang disayangi oleh papanya Yakub. Dibandingkan seluruh anak, Yusuf inilah anak yang paling disayang oleh Yakub. Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Dan apalagi ditambah dengan mimpi yang besar itu, maka Yusuf bisa berpikir, bukan saja papanya yang menyayangi dia, bahkan Tuhan pun juga mengkhususkan dia. Dia pun menjadi favorit daripada Tuhan. Tetapi Yusuf dalam usia yang muda seringkali tidak menempatkan diri dengan sepatutnya. Maka dia menceritakan, dia seakan-akan membanggakan hal itu. Apakah saudara-saudaranya senang? Alkitab menjawab, memberitahu kita mereka iri, mereka benci, dan lebih benci lagi, lalu makin benci lagi. Dan akhirnya kita tahu, Yusuf kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Saudaranya tidak mau lihat Yusuf, dijual pergi jauh, pergi sampai pedagang-pedagang itu membawa Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya dia berada di rumah Potifar. Di situ Yusuf, dia tidak kehilangan identitas sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, tetapi istri Potifar menggoda dia. Yusuf seorang yang elok parasnya, manis sikapnya, dan istri Potifar begitu ingin tidur dengan dia, tetapi Yusuf memelihara kesucian dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk ke dalam penjara bukan karena bersalah, tapi justru karena dia tidak mau melakukan apa yang mendukakan Tuhan. Dan sepertinya Tuhan membiarkan Yusuf berada di dalam situasi seperti itu. Lalu dia di penjara. Dia bertemu dengan dua orang, juru minum dan juru roti, yang Tuhan berikan mimpi yang aneh sekali, dan mereka tidak tahu maksudnya. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi itu, bukan karena kepandaian dia, tapi karena Tuhan yang memberitahu Yusuf. Lalu akhirnya apa yang ditafsirkan Yusuf itu terjadi. Juru minum dikembalikan kepada jabatannya 3 hari kemudian. Juru roti ditinggikan, digantung oleh Firaun. Tetapi apakah juru minum ingat akan Yusuf? Yusuf berkata, kalau engkau sudah keluar, keadaanmu sudah baik, ingatlah akan aku. Tetapi apa yang terjadi? Apakah juru minum ingat dengan Yusuf? Tidak. Setelah nyaman, dia lupa dengan Yusuf. Berapa lama dia lupa? 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. 2 tahun Yusuf menunggu. Kita tidak tahu perasaan Yusuf. Dia seorang muda, sudah berada di rumah Potifar sebagai budak, berada di dalam penjara pula. Kapan Tuhan akan mengeluarkan dia?
Tuhan punya waktu yang sempurna. Sampai 2 tahun kemudian, dalam sehari saja nasib Yusuf berubah. Firaun mendapat mimpi yang aneh sekali. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Disitulah juru minum ingat. Dulu ada pemuda Ibrani pernah menafsirkan mimpi saya. Maka Yusuf diambil dari penjara. Yusuf disuruh mandi, bercukur dan sebagainya. Lalu dibawa kepada Firaun. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun itu. Dan Yusuf memberikan saran yang luar biasa, yang tidak ada orang Mesir yang lain yang bisa menafsirkan dan memberikan saran demikian. Maka Firaun pun juga mengangkat Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 yang akan mengelola seluruh masa kelimpahan itu supaya cukup ketika masa kekeringan tiba. Saudara sekalian, Yusuf mengalami berapa lama? Kesusahan, penderitaan, sakit hati, dibuang oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, terpisah dari papanya yang mengasihi dia, harus menjadi budak, difitnah, dipenjarakan. Berapa lama Yusuf mengalami semua itu? 13 tahun Yusuf mengalami semuanya itu. Mungkin kita akan merasa, jikalau kita mengalami seperti itu, Tuhan sudah tinggalkan kita. Tetapi sebenarnya 13 tahun itu adalah satu sekolah karakter yang Tuhan biarkan Yusuf masuk. Tuhan memasukkan Yusuf ke dalam sekolah itu supaya Yusuf dibentuk karakternya, supaya Tuhan boleh memakai Yusuf seturut dengan kehendaknya. Maka sekarang setelah 13 tahun keadaan Yusuf membaik. Dan perhatikan, di dalam Kejadian pasal 41, Yusuf kemudian mendapat 2 orang anak. Firaun melihat kesaksian hidup Yusuf. Firaun memberi nama Yusuf Safnat Panea, yang artinya God lives and he sees. Allah itu hidup dan Allah melihat. Saudara sekalian, Yusuf kemudian diberkati 2 orang anak. Dan siapakah nama yang Yusuf berikan? Yang pertama adalah Manasye. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 51. Karena Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lalu anak yang kedua, Yusuf memberi nama Efraim. Kenapa? Karena Allah telah membuat aku mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Saudara sekalian, apa yang mau disampaikan daripada nama-nama tersebut? Manasye dan Efraim itu mau menyatakan apa? Menyatakan bahwa Allah sudah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan Yusuf. Allah membuatnya, Allah memampukannya untuk melupakan segala yang lalu, yang begitu pahit itu. Kita boleh mengatakan forgetful. Lalu Allah juga membuatnya bertambah banyak, atau kita katakan fruitful. Maka 2 anak Yusuf ini memiliki arti forgetful and fruitful. Saudara sekalian, Yusuf memberi nama forgetful. Saudara sekalian, kita bukankah seringkali tenggelam di dalam satu kepahitan? Kita tenggelam di dalam hal yang sudah kita perbuat, hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, atau apa yang orang lain lakukan kepada kita. Dan kita seringkali di dalam perasaan demikian, kita lupa akan satu kebenaran yang lebih besar di balik apa yang kita alami, yaitu bahwa Allah itulah tokoh utama dari apapun yang kita alami. Saudara sekalian, kadang kita diikat oleh satu perasaan akan penyesalan apa yang kita lakukan, atau kemarahan atas apa yang orang lain lakukan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa Allah adalah tokoh utama di balik daripada segala sesuatu yang kita alami. Bahwa dalam hal yang kita alami itu, Allah sedang membentuk kita. Allah membentuk kita itu dengan caranya yang ajaib, yang seturut dengan rencananya. Dan Allah juga sedang membentuk orang-orang lain melalui kita. Maka apa yang kita alami itu, biar kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dia sedang membentuk kita melalui peristiwa-peristiwa itu. Cara yang kita tidak mengerti, cara yang kita tidak perkirakan. Dan bukan itu saja, tetapi dia juga sedang membentuk orang-orang lain melalui kita dan apa yang kita alami. Di sini Yusuf belajar banyak hal.
Yusuf mengerti hal itu. Dan itulah kemudian yang menjadi kunci bagi damai sejahteranya, bagi imannya di tengah situasi yang sangat mungkin akan menghancurkan dia. Dan saudara sekalian perhatikan, waktu Yusuf menamai anaknya Manasye, melupakan, aku mau melupakan, sebenarnya ada ironi yang besar. Waktu Yusuf menamai anaknya Manasye, kita paham Yusuf mau melupakan begitu banyak penderitaan yang sudah dia alami. Tetapi saudara, bukankah nama itu adalah untuk diingat? Nama itu untuk dipanggil dan lalu mengingatkan kita kepada sesuatu atau seseorang, bukan? Waktu memanggil nama, pasti ingatan akan terbawa kepada sesuatu hal. Dan waktu Yusuf menamai anaknya Manasye, bukankah berarti Yusuf akan terus-menerus teringat? Yusuf akan terus-menerus mengingat peristiwa demi peristiwa, kesengsaraan demi kesengsaraan yang sebenarnya mau dia lupakan. Tapi dia memanggil anaknya, mengingat lagi. Memanggil anaknya, mengingat lagi. Atau kita boleh mengatakan, kenapa Yusuf menamakan seperti itu? Bukankah justru Yusuf akan terus-menerus diingatkan oleh kejadian demi kejadian itu? Kenapa dia menamakan anaknya itu Manasye? Maka disinilah kita merenungkan apa arti sesungguhnya daripada melupakan memori-memori yang menyakitkan. Bagaimana saudara dan saya melupakan ingatan-ingatan yang pedih, ingatan yang menyakitkan itu. Mungkin kita sampai pada hari ini masih bergumul dengan peristiwa-peristiwa yang membentuk hidup kita, yang tidak begitu saja mudah untuk kita lupakan. Peristiwa apa? Mungkin itu adalah dosa yang orang lain pernah perbuat kepada kita, dosa yang begitu membuat kita pahit dalam hati kita. Atau mungkin juga itu adalah dosa-dosa yang kita sendiri perbuat, atau keputusan-keputusan yang salah yang pernah kita ambil, yang terus-menerus menghantui kita seperti mimpi yang buruk. Kita mungkin berkata, andai aku bisa kembali ke masa yang sebelumnya, andai aku bisa meriset ulang semua kesalahan, keputusan, tindakan yang pernah aku lakukan. Saudara sekalian, orang-orang mungkin akan berkata kepada saudara, sudahlah lupakan saja, tinggalkan di belakang, maju terus, sesuatu yang pahit, ayo tinggalkan, move on. Tetapi jujur saudara, mudah tidak untuk kita melewati trauma demi trauma seperti itu? Saudara, bagaimana mungkin kita bisa melupakan hal-hal seperti itu? Kita tidak bisa menghapus begitu saja masa lalu, memori itu daripada ingatan kita. Komputer bisa diformat ulang, komputer bisa di restart ulang, tetapi tidak bisa. Ketika Yusuf mengalami semuanya itu, dia tidak bisa begitu saja menghapuskan semua memori atau ingatan-ingatan yang kelam daripada masa lalunya. Maka apa yang sesungguhnya Yusuf lakukan waktu dia menamai anaknya Manasye? Saudara perhatikan, apa yang sesungguhnya Yusuf lakukan waktu dia menamai anaknya itu Manasye adalah Yusuf mau membentuk ulang peristiwa-peristiwa masa lalu itu di dalam apa? Dalam konteks rencana Allah di dalam hidupnya. Saudara sekalian, Yusuf tidak mau memisahkan peristiwa-peristiwa masa lalu itu daripada konteks rencana Allah di dalam hidupnya. Maka melalui menamai anaknya Manasye ini, Yusuf mau membentuk ulang seluruh peristiwa masa lalu itu yang menyakitkan dia di dalam konteks apa rencana Allah di dalam hidupnya. Maka anaknya Manasye itu akan menjadi satu kesaksian yang permanen akan apa yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan Yusuf, akan kuasa Allah yang telah menopang dan menebus masa lalunya. Saudara sekalian, tentu Yusuf tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan pengalaman pahit yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dan apa yang dia alami di Mesir. Tidak, Yusuf tentu tidak akan pernah bisa melupakan semuanya itu. Tetapi saudara sekalian, di sini hendak mengatakan satu hal. Di sini hendak mengatakan satu hal, bahwa mulai saat ini Yusuf hanya mau mengingatnya di dalam kerangka apa? Yusuf hanya mau memandang semua peristiwa masa lalu ini melalui kacamata apa? Kacamata
kehadiran Allah bersama dengan dia di dalam penderitaannya, dan kesetiaan Allah yang sudah membawa dia melewati penderitaan itu menuju kepada masa hari ini, kesejahteraan hari ini. Saudara sekalian, Allah memberi Yusuf anugerah untuk menempatkan kesusahan dan penderitaan masa lalunya di dalam konteks yang baru. Saudara sekalian, Allah tidak menghapuskan memori itu. Allah tidak membuat Yusuf kecelakaan lalu dia melupakan semua pengalaman masa lalu yang pahit itu. Tetapi Allah memberikan anugerah untuk Yusuf bisa menempatkan kesusahan, penderitaan masa lalunya di dalam konteks yang baru. Dalam konteks yang baru. Bekas luka itu akan tetap ada sepanjang hidupnya dan tidak bisa dilupakan begitu saja. Tetapi saudara perhatikan, bekas luka itu sudah diubahkan menjadi satu tanda yang indah di dalam kehidupan Yusuf yang mau menyatakan besarnya anugerah Tuhan. Bukankah baru-baru kita merayakan Paskah? Ketika Yesus bangkit, bekas luka, bekas paku di tangannya itu tidak dihilangkan. Tetapi bekas luka itu, bekas yang menyatakan kepahitan, kesengsaraan, penderitaan di atas kayu salib, sekarang menjadi tanda yang permanen, menyatakan kasih Allah yang luar biasa kepada setiap orang-orang yang berdosa. Saudara sekalian, apa yang terjadi kepada Yusuf bisa juga terjadi kepada kita. Kita tidak bisa melupakan peristiwa yang pahit yang kita pandang telah merubah jalannya hidup kita. Luka itu akan menandai hidup kita. Namun apa yang Allah kerjakan di dalam anugerahnya adalah dia membentuk ulang narasi tentang luka itu. Setiap luka memiliki kisah. Setiap luka ada narasinya. Yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Yusuf, juga di dalam kehidupan setiap kita, adalah Allah membentuk ulang narasi tentang luka itu dan menjadikannya sebagai satu bagian yang indah yang menceritakan rencana Allah yang sedang ditenun di dalam kehidupan kita. Narasi itu sekarang berubah, Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana cara Allah membentuk ulang segala ingatan yang pahit dari masa lalu kita? Bagaimana Allah membentuk ulang segala narasi itu daripada kehidupan Yusuf yang pahit itu? Petunjuknya adalah pada bagaimana Yusuf menamai anaknya yang kedua. Yusuf menamai Efraim. Yusuf berkata, aku telah mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, God has made me fruitful. Fruitful, berbuah. Yusuf mau melupakan anak yang pertama. Yusuf berbuah anak yang kedua. Maka disinilah kunci bagaimana kita boleh dibentuk ulang segala narasi masa lalu yang pahit itu. Yaitu melalui pengalaman hidup seperti itu. Pada akhirnya menghasilkan buah di dalam tangan Tuhan. Di dalam rencana Tuhan yang mulia. Dengan cara itulah seseorang bisa melewati pengalaman yang pahit. Kalau kita hanya mau melupakan, terus berjuang melupakan, kita tidak akan pernah beranjak maju. Tapi sampai Tuhan memakai pengalaman masa lalu itu untuk menghasilkan buah di dalam kerajaannya, disitulah kita boleh mengerti akan kasih dan rencana Tuhan. Forgetful and fruitful. Maka saudara sekalian, di akhir daripada Kejadian pasal 41, masa yang pahit itu sudah berlalu. Dan Yusuf sekarang menyongsong hari depannya. Hanya saja, seandainya, jikalau saudara, masa lalu yang pahit itu kembali lagi, bagaimana dia harus menghadapi. Jikalau kita mau melupakan masa lalu yang pahit, dan tiba-tiba jikalau seumpama masa lalu itu kembali, bagaimana kita harus menghadapinya. Maka pada hari ini, kita masuk di dalam pasal yang baru. Kejadian pasal 42. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian satu bagian daripada firman Tuhan. Kejadian pasal 41. Mulai dari ayat 53 dulu. Saya bacakan. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Bapak Ibu boleh juga membuka Alkitab. Kita boleh menelusuri bagian ini. Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai dengan 42 ayat 6. Lalu ayat 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan.
Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang kepada Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, Kejadian pasal 42, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah dia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan dia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Mesir. Ayat ke-6, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara Bapak Ibu sekalian, di Kejadian pasal 42 ini kita akan mendapati reuni. Reuni yang tidak ada panitianya, reuni yang tidak direncanakan, tidak terduga oleh siapapun juga, yaitu antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Sebelum kita harus terpisah jarak karena wabah COVID ini, orang senang sekali ada reuni. Reuni mengkumpulkan kembali teman-teman yang lama, reuni membangkitkan kembali ingatan-ingatan masa lalu, waktu pernah bersekolah misalnya. Tetapi reuni juga kadang membuat hati sedih. Ketika apa? Ketika ada luka lama yang belum dibereskan. Nah, di sini kita harus bedakan. Reuni itu bukanlah rekonsiliasi. Reuni mempertemukan, tetapi belum tentu ada kebersamaan yang sesungguhnya. Nah, Kejadian pasal 42 memberikan kita satu kisah tentang sebuah reuni yang nantinya akan menuju kepada rekonsiliasi. Dan ini adalah salah satu titik balik yang penting di dalam perjalanan keluarga Yakub dan nenek moyang daripada 12 suku Israel. Kejadian 42 dibuka dengan menceritakan ada bencana yang sedang terjadi. Dunia tidak pernah lepas daripada kesulitan, daripada bencana. Dulu kelaparan, sekarang kita menghadapi wabah penyakit yang kita tidak tahu seberapa besar dampaknya nanti. Secara ekonomi, secara kecukupan pangan dan sebagainya, kita belum tahu. Pada Kejadian 42, mereka menghadapi ancaman kelaparan. Maka Yakub tegur anak-anaknya. Anak-anaknya bukan anak-anak lagi, mereka sudah berumur. Yakub tegur, mengapakah kamu berpandang-pandangan saja? Santai, tidak ada sense of crisis. Nah, di sini biasa orang yang lebih tua, lebih peka. Kayak sekarang mungkin dalam keadaan seperti ini, banyak anak-anak muda yang santai. Apa sih bahayanya? Kan kami masih muda, kami masih kuat. Tetapi orang-orang yang lebih mengerti, peka dengan bahaya. Maka Yakub tahu, kalau terus seperti ini, jangan pikir kelaparan akan berakhir. Mungkin anak-anak Yakub pikir, kelaparan cuma sebentar, paling setahun, 2 tahun. Tapi Yakub punya kepekaan. Maka Yakub suruh mereka, kenapa kamu cuma pandang-pandangan saja? Zaman itu asik ya, tidak ada HP. Jadi antar keluarga saling berpandang-pandangan. Kalau zaman sekarang semuanya hanya melihat kepada layar, tidak melihat satu dengan yang lain. Nah, Yakub lalu berkata kepada mereka, aku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Kalau Yakub dengar, tentu saudara-saudaranya Yusuf yang lain juga dengar harusnya. Tetapi Yakub ada kepekaan. Yakub bilang, pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Saudara sekalian, kisah terakhir Yusuf dijual itu sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun sudah lewat. Apakah situasi sudah berubah? Apakah kondisi dalam keluarga Yakub sudah berubah? Kita mendapati ternyata tidak berubah.
Yakub tetap adalah papa yang pilih kasih. Yakub sayang kepada Yusuf dan juga Benyamin, kita tahu, karena adalah anak dari istri yang disayanginya, yaitu Rahel. Maka ketika Yakub suruh pergi beli makanan, dia simpan saudaranya Yusuf, satu-satunya saudara Yusuf, yaitu Benyamin. Karena ketika yang lain dikirim ke Mesir, Benyamin tidak. Yakub dikatakan berpikir, jangan-jangan nanti Benyamin ditimpa oleh kecelakaan. Maka saudara sekalian, di sini kita tahu ya, sekali lagi bagi Yakub, anak-anak yang lain itu bisa dikorbankan. Anak-anak yang lain itu expendable, saudara. Maka ini kadang-kadang orang tua juga tidak sadar bahwa ada favoritism. Ada anak yang dipentingkan, diutamakan. Anak yang lain seakan-akan tidak. Atau mungkin ada hal yang lain dalam benak Yakub pada saat itu, sehingga dia sangat protektif terhadap Benyamin. Mungkin 20 tahun Yakub terus berpikir tentang hilangnya Yusuf. Yakub mungkin ada curiga kepada kisah daripada anak-anaknya itu tentang apa yang terjadi di Dotan. Tapi Yakub tidak tahu harus tanya sama siapa. 20 tahun lalu, apa yang terjadi kepada Yusuf? Maka saudara, kita lihat 20 tahun lewat, tapi tidak ada yang namanya rekonsiliasi di dalam keluarga itu. Hanya ada relasi yang rusak, relasi yang sangat membutuhkan rekonsiliasi. Kalau ini menjadi bahan, maka begitu banyak bahan yang bisa Allah pakai untuk menuju kepada rekonsiliasi. Kita lihat Yakub sudah bersalah terhadap anak-anaknya dengan pilih kasih. Yusuf sudah bersalah kepada saudara-saudaranya dengan sikapnya yang arogan dan angkuh. Saudara-saudaranya juga sudah bersalah kepada Yakub dan Yusuf dengan melenyapkan Yusuf dari kehidupan mereka. Maka dalam keluarga ini tidak ada pihak yang innocent. Dalam keluarga ini semuanya ada salah kepada pihak yang lain. Maka saudara sekalian, di sini kita sadar ya, bahwa tidak ada pihak yang tidak berdosa di dalam hidup ini. Karena kita adalah orang yang juga bersalah kepada orang lain. Mungkin kita lebih sering lihat kesalahan orang lain. Kenapa dia bersalah kepada saya? Kenapa dia melakukan hal yang seperti ini? Kenapa dia tega? Tapi kita seringkali lupa bahwa kita pun juga adalah orang yang suka bersalah, seringkali melakukan kesalahan kepada orang lain. Maka pertanyaannya harusnya bukan, apakah kita memiliki relasi yang rusak? Apakah kita memiliki relasi yang tegang, relasi yang dingin terhadap pihak yang lain? Maka pertanyaannya melainkan, apakah yang sudah kita lakukan dengan relasi tersebut? Sebagian besar kita menghandle relasi yang rusak mirip dengan cara yang Yusuf lakukan. Saudara sekalian, apa yang Yusuf lakukan? Sampai di dalam pasal ini, Yusuf memilih untuk menjaga jarak antara dia dengan saudara-saudaranya. Yusuf menjaga jarak yang sangat jauh dari keluarganya, dari rumahnya. Padahal bukankah dia pasti dulu begitu ingin kembali kepada keluarganya, begitu ingin bertemu kembali dengan papanya? Dari mana kita tahu bahwa Yusuf menjaga jarak? Saudara perhatikan, Yusuf bukan lagi seorang budak. Dia sekarang sudah diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi kita lihat tidak ada usaha apapun juga yang Yusuf lakukan untuk menghubungi keluarganya. Yusuf pasti tahu keluarganya tinggal di mana, papanya ada di mana. Paling tidak sebagai orang yang punya kuasa, Yusuf bisa saja memerintahkan prajurit-prajurit untuk pergi mencari keluarganya, bukan? Yusuf bisa melakukan itu. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Yusuf menjaga jarak. Dan Yusuf menamai anak pertamanya itu adalah Manasye, forgetful. Di satu sisi, dia ingin melupakan masa lalunya yang menyakitkan di rumah ayahnya. Dan betul, dia menempatkannya di dalam perspektif yang baru seturut dengan kehendak Allah. Namun kita tetap bisa membaca kalau pengalaman yang dulu itu sangat menyakitkan Yusuf. Itu adalah sebuah mimpi buruk bagi Yusuf. Bagi sebagian kita, seringkali kita pun juga berharap kita bisa melupakan masa lalu itu. Kita bisa melupakan kenangan itu. Apa yang begitu menyakitkan hati. Apa yang orang lain perbuat bagi kita. Kita seringkali berharap bisa melupakannya dengan cara apa? Dengan cara menjaga jarak dari pihak yang kita berseteru itu.
Maka saudara sekalian, social distancing itu hanya istilah yang dipopulerkan kembali, tetapi sebenarnya sudah kita jalankan. Sejak manusia kuno sudah menjalankan itu. Ada relasi yang tegang, relasi yang rusak. Kita menjaga jarak, bukan cuma 2 meter. Bisa menjaga jarak begitu jauh daripada orang-orang yang kita tidak ingin mereka kembali lagi di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita juga tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari relasi yang tegang. Dalam beberapa kasus, seperti Yakub dan anak-anaknya, relasi mereka tegang, tetapi mereka tetap harus berada di dalam satu atap. Mereka tinggal bersama-sama. Maka mau tidak mau, seringkali kita pun terjebak di dalam satu relasi yang tegang, satu relasi yang dingin. Terjebak mau tidak mau di dalam pekerjaan yang sama, di dalam kantor yang sama, tempat tinggal yang sama, ikatan darah yang tidak bisa dilepaskan, dan juga suami istri yang relasi sudah begitu dingin, tapi mau tidak mau tetap berada dalam satu rumah. Caranya mungkin pisah kamar, caranya mungkin tidak usah itu saling sapa. Dan juga orang mungkin berada di gereja, di dalam pelayanan yang sama, tetapi juga relasi begitu dingin. Maka saudara sekalian, sehingga apa yang biasa kita lakukan itu hanyalah berusaha sebisa mungkin supaya menjaga jarak emosi satu dengan yang lain, walaupun secara fisik masih berada di dalam tempat yang sama. Maka perlahan-lahan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hal-hal seperti itu bisa menguras, bisa menggiling emosi kita. Pada akhirnya hanya ada 2 kemungkinan. Akhirnya kita terpisah secara fisik, jauh daripada orang yang berseteru itu. Banyak orang tua dan anak mengalami itu. Terpisah berpuluh-puluh tahun, terpisah jarak yang begitu jauh. Atau engkau terjebak di tempat yang sama, tetapi tidak ada harapan rekonsiliasi. Tidak ada harapan bagi relasi yang diperbaharui. Ini hal yang sangat-sangat menyengsarakan. Dan perkara rekonsiliasi itu, bicara rekonsiliasi, pada akhirnya harus kita akui bahwa seringkali itu bukan ada di dalam tangan kita, di dalam kendali kita. Dan itulah yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak mungkin datang mencari Yusuf minta maaf. Yusuf juga sudah mau melupakan mereka. Tetapi Allah sedang mengerjakan rekonsiliasi. Pertemuan mereka sama sekali bukan karena mereka berusaha, tapi didorong oleh satu tangan yang tidak kelihatan yang mendorong adanya rekonsiliasi itu. Allah mengirimkan kelaparan di seluruh wilayah itu termasuk Kanaan. Tetapi di Mesir ada kecukupan. Oleh karena Allah sudah memberikan hikmat, Allah sudah memberikan petunjuk sehingga Yusuf bertindak. Dan di tengah kelaparan itu, saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Dan 20 tahun sudah berlalu setelah mereka mengkhianati Yusuf. Saya tidak tahu bagaimana mereka hidup di dalam 20 tahun itu. Apakah hati nurani tenang? Apakah mereka juga penuh kegelisahan? Kita tidak tahu. Sudah 20 tahun berlalu setelah mereka mengkhianati Yusuf. Sekarang mereka datang ke Mesir. Dan kita tadi membaca ayat itu. Mereka akan bersujud kepada Yusuf. Sebagaimana dulu mimpi yang Yusuf ceritakan kepada mereka. Yang akhirnya bikin ribut. Yang akhirnya membuat masalah di dalam keluarga. Kadang kita lihat selera humor Tuhan ya. Cara Tuhan humor itu begitu menarik. Dulu mereka mau menjauhkan Yusuf karena tidak suka dengan mimpinya Yusuf. Mereka tidak suka, benci waktu Yusuf ceritakan mimpinya itu. Maka mereka bilang, ayo kita enyahkan jauh-jauh adik kita itu. Tetapi sekarang mereka lah yang mau, tidak mau. Datang dengan sendirinya menggenapi mimpi itu. Saudara sekalian, di sini mau mengatakan apa? Percuma melawan rencana Tuhan. Kita tidak akan bisa. Tuhan punya caranya sendiri. Tetapi saudara sekalian perhatikan, kedatangan mereka itu seperti membawa kembali mimpi buruk masa lalu Yusuf. Padahal Yusuf sudah mencoba mengubur dalam-dalam kelakuan perlakuan daripada saudaranya. Tetapi di dalam tangan Allah,
tidak ada yang luput. Allah lah yang merancang pertemuan ini sebagai satu kesempatan, bukan sekadar reuni mempertemukan mereka, tetapi rekonsiliasi daripada seluruh keluarga itu, dan nantinya menjadi nenek moyang daripada 12 suku Israel. Ini hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Dua pihak bisa saja dipertemukan, tetapi tanpa perdamaian. Dua pihak dipertemukan hanya sekadar mendinginkan suasana dan mencegah situasi menjadi lebih buruk terjadi. Tapi pertemuan yang Allah rancangkan adalah pertemuan yang menuju kepada rekonsiliasi, kepada perdamaian yang sejati, di dalam cinta kasih yang diperbaharui, dan itu berpuncak di dalam inkarnasi Sang Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika Sang Anak Allah Yesus Kristus berinkarnasi, menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia, itu adalah pertemuan yang bertujuan kepada rekonsiliasi, membawa damai yang sejati. Maka orang-orang berdosa, engkau tidak diikat terus-menerus di dalam dosa yang mengikat engkau dari masa lalumu, karena di dalam Kristus ada pengharapan bagi rekonsiliasi. Di pasal ini, Yusuf akan kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf akan menghadapi mimpi masa lalunya, mimpi buruk masa lalunya, dan bagaimana Yusuf menghadapinya. Situasi apakah yang akan terjadi? Saudara sekalian, situasi seperti ini membutuhkan dua hal bagi terwujudnya rekonsiliasi. Dalam keadaan seperti ini, jikalau ada rekonsiliasi, yaitu butuh dua hal: pengampunan waktu engkau disakiti, dan pertobatan waktu engkau telah menyakiti orang lain. Rekonsiliasi tidak bisa satu pihak. Harus ada kerelaan untuk mengampuni waktu engkau disakiti. Harus ada kesediaan untuk pertobatan waktu engkau telah menyakiti orang lain. Dan inilah yang Tuhan akan kerjakan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya pada minggu-minggu berikutnya. Tetapi di sini menarik untuk kita merenungkan apakah sikap kita waktu kita bergumul dengan yang disebut ghost from the past. Mimpi buruk masa lalu kita yang kembali hadir. Apa sikap, apa suasana hati kita? Itu saudara, Bapak Ibu sekalian, ada satu drama yang berjudul The Happy Hypocrites yang ditulis oleh seorang bernama Max Beerbohm. Di dalam drama itu menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Lord George Hell. Hell neraka, Bapak Ibu sekalian, karena seperti namanya demikian juga kelakuannya. Orang ini sangat duniawi hidupnya, seorang pria yang dandy, seorang pria yang gemar berjudi, gemar menipu orang juga di dalam perjudian. Dia orang yang suka minum, dia orang yang suka wanita juga. Dia menikmati kehidupan yang mewah di kota London bersama dengan pacarnya yang bernama La Gambogi. Sampai satu hari, singkat cerita, Lord George ini dia bertemu dengan seorang wanita muda yang bekerja sebagai seorang penari. Wanita yang masih begitu polos, wanita yang begitu saleh, bernama Jenny Mere. Wanita itu begitu menarik perhatian dia. Waktu dia lihat, langsung panah asmara itu ditancapkan di dalam hatinya. Dia jatuh cinta kepada wanita ini. Maka dia pun juga memberanikan diri untuk melamar wanita ini. Dia pikir dia bisa mendapatkan wanita manapun juga, karena dia seorang muda yang dandy, seorang yang sangat digemari di antara kalangan wanita. Tetapi sayangnya, wanita itu, dia adalah seorang yang polos, seorang yang saleh. Dia berkata, saya hanya mau menikahi seorang pria yang wajahnya wajah orang saleh. Wah, itu membuat Lord George Hell ini sangat sedih. Dia patah hati, dia akhirnya frustrasi. Semalam-malaman dia berjalan tidak tentu arah di kota London itu. Sampai paginya, entah dia jalan kemana, dia sudah tidak sadar. Dia tersandung jatuh. Waktu dia bangun, dia tidak sengaja ketemu ada toko yang aneh, toko yang unik. Toko itu adalah toko yang membuat topeng, dan pemiliknya bernama Mr. Ines. Maka Lord George Hell pun masuk ke
toko itu dan mencari topeng yang bisa menampilkan wajah yang saleh supaya dia bisa mendekati wanita itu. Maka dia pun kemudian membeli sebuah topeng kesalehan yang dibuat khusus baginya. Tetapi tanpa dia sadari, Lagamboji itu melihat waktu dia keluar dari toko itu sambil memakai topeng kesalehan itu. Lagamboji mencegatnya, "Kamu Lord George Hall." Dia bilang, "Bukan, aku bukan dia." Dia pura-pura tidak kenal dengan wanita itu. Dan kemudian singkat cerita, dia pergi bertemu dengan Jenny Mir itu. Lalu dia melamar wanita itu. Wanita itu lihat, wah, wajahnya wajah orang kudus, wajah orang saleh. Padahal itu adalah topeng yang dia buat khusus. Lalu wanita itu pun juga menerima lamaran daripada Lord George Hall itu. Mereka pun menikah, dan waktu menikah dia memakai nama di dalam pernikahan itu, Lord George Heaven. Satu hidup yang mau diubahkan. Maka setelah nikah, Lord George pun berubah total. Dia mengalami satu pertobatan moral. Dia pernah menipu banyak orang di dalam meja judi. Dia kembalikan semuanya. Lalu uang kelebihannya dia serahkan donasi ke berbagai yayasan yang membutuhkan, ke berbagai lembaga amal. Dan dia tidak tertarik lagi dengan kehidupan yang glamor. Dia pindah ke luar kota dan menjalani kehidupan yang sederhana, kehidupan yang tenang. Tetapi apakah masa lalunya meninggalkan dia? Dia sudah pakai topeng-topeng kesalehan. Tapi masa lalunya meninggalkan dia kah? Tidak memberikan kesempatan untuk dia tenang? Saudara sekalian, 1 bulan setelah pernikahan, ketika mereka sedang merayakan anniversary, 1 bulan menikah, tiba-tiba wanita dari masa lalunya itu, Lagamboji, dia muncul, lalu dia mendesak untuk bisa melihat wajah daripada Lord George Hall terakhir kalinya. Dia sangat yakin di balik topeng itu, topeng kesalehan itu, ada wajah yang dia sangat kenal, wajah yang rusak perilakunya, dan dia ingin melihat wajah itu untuk terakhir kalinya. Maka dia terus-menerus mendesak, "Bukalah topeng itu, buka topeng itu. Aku tahu di balik topeng itu ada orang yang aku kenal, Lord George Hall itu." Wah, ini adalah hal yang sulit sekali. Dia sudah menikahi wanita yang dia cintai, wanita yang baik sekali. Tetapi hari itu masa lalunya kembali hadir. Mimpi buruk itu kembali. Maka terjadilah pergumulan. Dia tidak mau topeng itu dilepas. Kalau dilepas, maka istrinya tahu siapa dia. Dia akan kehilangan masa depannya. Maka dia mempertahankan. Terjadi pergumulan, terjadi tarik-menarik. Dan berakhir dengan Lagamboji berhasil merobek topeng itu. Lalu topeng itu jatuh. Lord George Heaven sekarang namanya. Dia begitu ketakutan bahwa wajah aslinya itu sudah nampak. Dia begitu ketakutan masa lalunya yang kelam itu kembali muncul. Dan istrinya itu akan meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita tahan sebentar. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13, Paulus menuliskan satu ayat. Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara sekalian, meskipun Paulus adalah sosok raksasa rohani di mata orang-orang kudus dari Filipi, di antara jemaat Filipi, Paulus adalah sosok raksasa rohani. Tetapi Paulus mau mereka tahu bahwa dia pun bergumul dengan masa lalunya. Pertobatan Paulus itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Paulus sudah memenangkan banyak peperangan-peperangan rohani. Paulus sudah banyak bertumbuh. Paulus sudah banyak berubah. Tetapi Paulus masih mengakui banyak hal yang dia masih kurang. Banyak hal yang dia belum sepenuhnya seturut dengan apa yang begitu dia inginkan. Misalnya kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya." Itu yang Paulus kehendaki. Tetapi Paulus mengakui banyak hal masih kurang. Maka pasal ini adalah kesaksian Paulus
untuk mengingatkan orang-orang kudus di Filipi. Juga kepada kita pada hari ini. Untuk apa? Untuk terus maju. Untuk terus maju. Jangan terus diikat oleh hal yang sudah lalu. Baik itu kegagalan maupun juga keberhasilan. Baik itu sesuatu yang layak ditangisi maupun sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Maka dua anak kalimat ini, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, memberikan kita gambaran. Gambaran apa? Gambaran dramatis dari seorang pelari. Pelari yang tidak mau lagi lihat ke belakang. Pelari kalau terus lihat ke belakang, susah dia berlari dalam kecepatan yang maksimal. Maka ini gambaran seorang pelari yang tidak mau lihat ke belakang, tapi terus berlari mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Paulus tidak kasih tahu kita detail hal-hal apa sih yang ada di belakang yang mau dia lupakan itu. Tetapi mungkin di dalam ingatan dia adalah hari-hari ketika dia pernah menganiaya gereja Tuhan. Misalnya di ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Paulus mau melupakan itu. Juga termasuk sederetan prestasinya yang pernah dia banggakan sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6. Coba saya bacakan. Paulus mengatakan sebelumnya, mundur sedikit di ayat 4. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku ini penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara sekalian, banyak hal di belakang Paulus. Pernah ada hal yang dia begitu sedih karena dia pernah menganiaya jemaat Tuhan. Tapi ada juga hal yang pernah dia dulu begitu banggakan. Tetapi di sini Paulus mau mengatakan semuanya itu mau dia lupakan. Bahkan prestasi sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi, Paulus mau sampahkan semuanya itu setelah dia berjumpa dengan Kristus. Saudara sekalian, kita seringkali dilumpuhkan oleh penyesalan masa lalu. Banyak hal yang kita berharap itu bisa di-cancel, itu bisa di-reset ulang. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, kita mungkin seringkali bergumul dan berkata, seandainya aku tahu, seandainya waktu itu aku bisa mengendalikan diri, seandainya aku tidak memutuskan seperti itu. Banyak saudara akan terus tenggelam di dalam banyak seandainya. Seandainya. Maka saudara sekalian, ingatan masa lalu itu seringkali begitu kuat. Ingatan masa lalu itu mencengkram begitu kuat sehingga yang bisa memutuskannya, yang bisa mematahkannya hanyalah anugerah Allah di dalam Kristus, saudara sekalian. Bagi orang-orang percaya, anugerahnya itu melenyapkan kelumpuhan yang diakibatkan oleh ingatan masa lalu. Masa lalu seringkali membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa maju. Kita terus-menerus menyesali, kita terus-menerus menangisi diri. Penyesalan, arogansi yang pernah ada, apapun juga itu di masa lalu, seringkali melumpuhkan kita. Tetapi anugerah dari karya Kristus Yesus di atas kayu salib mengajarkan bahwa kita tidaklah dikutuk untuk harus membayar masa lalu itu sampai selama-lamanya. Saudara, anugerah dalam Kristus itu memutuskan segala-galanya. Kita tidak dikutuk untuk harus membayar semuanya itu sampai selamanya. Sebuah renungan yang beberapa waktu lalu saya baca dari Paul Tripp, saya boleh bacakan kepada saudara. Dia menuliskan, bisa menyesal itu adalah anugerah, saudara. Mungkin saudara tidak mau menyesal, tapi bisa menyesal itu adalah anugerah. Anugerah Allah memungkinkan kita untuk berhadapan dengan dosa kita, mengakuinya dan tidak mencari kambing hitam. Dan hanya anugerah yang bisa mengampuni apa yang telah diungkapkan, apa yang telah dinyatakan. Hanya anugerah yang bisa mengampuni. Anugerah memaksa kita untuk merasakan kepedihan penyesalan kita. Kalau ada orang berdosa
tapi tidak merasakan kepedihan itu, sulit saudara untuk mengalami rekonsiliasi. Tetapi anugerah Allah akan memaksa kita untuk bisa merasakan kepedihan daripada penyesalan kita. Tetapi anugerah tidak pernah meminta kita untuk membayarnya, karena Yesus sudah membayar lunas harganya. Kita bisa menengok ke belakang. Saudara sekalian, kita seringkali tidak mau melihat ke belakang, tetapi kita bisa melihat ke belakang itu tetapi dengan beban yang sudah diangkat oleh anugerah pengampunan. Kalau saudara lihat sebelum rekonsiliasi dalam Tuhan, saudara terus akan merasa beban itu begitu berat. Tapi sekarang kita bisa lihat ke belakang dengan beban yang sudah diangkat di dalam anugerah pengampunan. Meratapi dosa masa lalu itu baikkah? Meratapi dosa masa lalu itu baik. Yang tidak baik adalah jika dosa itu mengakibatkan kelumpuhan. Dan saudara sekalian, saudara tidak perlu menulis ulang masa lalu saudara supaya membuat saudara terlihat lebih benar daripada saudara yang sebenarnya. Ketika kita melihat masa lalu kita, banyak hal yang kita ingin menuliskan ulang supaya membuat kita nampak pada hari ini sebagai orang yang jauh lebih baik daripada kita yang sebenarnya. Tapi tidak saudara, masa lalu saudara akan menyatakan siapa saudara apa adanya. Tetapi engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Paulus tidak malu, dia tahu dia adalah orang yang sangat berdosa. Dia pernah mengalami kegagalan, tetapi dia melihat masa lalu itu di dalam kerangka anugerah daripada Tuhan. Dia tidak perlu menulis ulang berlebihan. Daud tidak perlu. Tuhan tidak perlu mengenyahkan seluruh masa lalu daripada kehidupan Daud, catatan yang kelam dan hitam itu. Tidak perlu dituliskan ulang, tetapi dengan jelas menyatakan Daud mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Saudara sekalian, kita sanggup menatap kebenaran itu berhadapan muka dengan muka. Karena apa? Karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Anugerah yang sama, yang mengampuni masa lalu, akan memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan untuk menghidupi cara hidup yang baru di masa depan. Maka saudara, lihat ke belakang, tatap ke depan. Anugerah Allah memampukan kita untuk melakukan keduanya. Melihat ke belakang dan menatap ke depan. Merayakan pengampunannya atas masa lalu kita. Dan memampukan kita merangkul masa depan yang baru yang lebih baik. Saudara, anugerah Allah mengaruniakan pengampunan, pendamaian dengan masa lalu kita. Saudara, ketika mimpi buruk masa lalu itu kembali ingat, ada anugerah Allah yang sudah mengaruniakan kepada kita perdamaian dengan masa lalu kita dan harapan untuk masa depan. Saya menutup dengan lanjutan daripada kisah The Happy Hypocrites tadi. Ketika mereka bergelut, mereka tarik-tarikan, Lagam Boji berhasil menarik topeng itu dari wajah Lord George. Topeng itu sobek. Lord George begitu ketakutan. Masa lalu yang dia coba tinggalkan itu kembali lagi. Tetapi apa yang terjadi dalam drama itu, ini adalah drama bukan kisah nyata. Tetapi apa yang terjadi dalam drama itu adalah wajah asli daripada Lord George itu ternyata sudah berubah. Wajahnya bukan lagi wajah yang lama. Tetapi wajah aslinya itu sudah mengikuti kontur daripada topeng itu. Menjadi serupa dengan topeng itu. Bukan lagi wajah yang mengerikan, wajah seorang pria yang jahat, tetapi wajah yang begitu serupa dengan topeng kesalehan itu. Lagam Boji, masa lalu yang pahit dari kehidupan George pun pergi, dan topeng itu digambarkan meleleh di bawah sinar matahari. Anugerah telah mengubah pria yang begitu jahat itu, dan dia memiliki hidup yang baru. Bukan karena dia melakukan apa yang patut, tetapi di dalam anugerah dia sudah beroleh sukacita itu. Saudara sekalian, menghadapi mimpi buruk masa lalu, saudara tidak bisa tidak. Saudara, percuma kita datang kepada banyak hal, ingin mencari sesuatu daripada dunia ini untuk kita boleh menghadapi masa lalu kita. Tetapi hanya satu hal, kita hanya bisa berharap kepada anugerah Allah. Ketika dia bekerja, Paulus berkata, aku bisa melupakan masa lalu itu dan menghadap
kepada hari depan. Maka biar kita boleh bergumul apa yang terjadi ketika ketika mimpi buruk masa lalu itu kembali. Kita boleh berharap kepada Tuhan. Dan kita menyongsong hari depan seperti yang akan dialami oleh Yusuf. Saudara-saudaranya, Yakub, seluruh keluarga itu menghadapi hari depan di dalam anugerah Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam tanya jawab, jikalau Bapak Ibu punya pertanyaan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, tidak satupun daripada kami yang memiliki masa lalu yang terang benderang, yang tanpa cacat dan celah. Jikalau kami memiliki masa lalu seperti itu, mungkin kami adalah orang yang paling celaka. Karena kami tidak pernah akan melihat anugerah Tuhan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Kami adalah orang yang bergumul dengan dosa-dosa kami, dengan masa lalu kami. Dan kami seringkali begitu ketakutan untuk berhadapan dengan masa lalu kami. Tetapi kami bersyukur di dalam anugerah-Mu, pengampunan daripada-Mu yang dikerjakan oleh Sang Anak Allah, Yesus Kristus, bagi setiap kami. Pendamaian itu, pengampunan itu, penebusan itu, memberikan kepada kami kekuatan untuk masuk kepada rekonsiliasi, untuk menghadapi hari depan kami di dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta kepada Pak Jackson boleh memimpin kita untuk persembahan. Setelah itu kita akan bertanya jawab jikalau ada pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu sekalian, sambil mempersiapkan pertanyaan untuk bisa dikirimkan nanti melalui nomor WA yang sudah terpampang di layar. Kita juga mempersiapkan dan memakai kesempatan untuk kita bisa memberikan persembahan kita. Memang kita tidak terbiasa ya, kalau biasanya memberikan persembahan lewat kantong. Kali ini kita dapat berbagai macam kesempatan, termasuk malam ini untuk memberikan persembahan melalui transfer. Baik kita bisa memakai setiap kesempatan itu, apapun itu, untuk bisa mengembalikan dan jadi tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu lagi tadi yang kita sudah nyanyikan, tapi kita nyanyikan ayat pertamanya saja. Lagu nomor 32 dari KPRI, Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, nyata Engkau, Bapa Surgawi memeliharaku. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan kembalikan mimbar pada Pak Aludin. Silakan mengirimkan pertanyaan lewat WA. Nanti dari pertanyaan WA itu kita akan sampaikan kepada Pak Aludin di atas mimbar. Selamat malam Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan silahkan boleh mengirimkan ke nomor WA yang sebelumnya sudah ditampilkan. Kita akan memakai waktu yang singkat untuk boleh bertanya jawab. Itu silahkan, jikalau ada pertanyaan nanti akan dibacakan dari tempat ini. Saudara sekalian,
ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana sikap kita terhadap orang yang mendukakan kita. Nah, ini adalah satu situasi yang tentu setiap kita jujur mengalaminya. Kita pernah didukakan oleh seseorang dan kita juga tentu pernah mendukakan oleh orang lain. Tetapi kita tahu satu hal yang melampaui segala kedukaan itu. Kita tahu bahwa apa yang terjadi tentu menurut kitab suci diakibatkan oleh dosa yang ada. Dan kita tahu Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu adalah pendamaian. Ada rekonsiliasi yang Tuhan janjikan. Dan rekonsiliasi itu berpuncak di dalam karya daripada Sang Anak Allah di atas kayu salib. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, itu bukan hal yang mudah. Yesus harus menanggung dosa daripada seluruh umat manusia yang telah mendukakan Tuhan Allah. Apakah Yesus begitu saja bisa melupakan akan dosa-dosa itu? Apakah Yesus naik ke atas kayu salib dengan begitu ringan tanpa beban? Yesus naik ke atas kayu salib dengan pergumulan yang hebat. Yesus berada di Getsemani. Yesus berdoa dengan peluh yang seperti darah menetes ke tanah. Yesus berdoa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus tidak menghindar. Yesus tidak melarikan diri. Meskipun dari Getsemani, dari bukit Zaitun itu, kalau Bapak Ibu melihat peta atau daerah sekitar sana, terbentang padang gurun yang menjadi rute pelarian favorit dari orang-orang yang mau melarikan diri. Seperti raja-raja Israel dahulu pernah melarikan diri lewat situ. Daud pernah melarikan diri pun juga lewat daerah itu. Yesus bisa melarikan diri, tapi Yesus tidak. Ketika dia bergumul dengan duka yang hebat, manusia melawan Allah. Allah tentu di dalam keadilannya, Allah marah. Allah mau melaksanakan keadilannya, tetapi juga ada kasih. Maka di dalam Kristus itulah Allah menggenapkan kasihnya, keadilannya. Yesus berdoa, tetapi dia tidak melarikan diri. Dia berjalan menuju kepada kayu salib dengan rela. Di atas salib itulah, jam 12 Yesus berseru, Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak daripada kedukaan penderitaan yang dialami. Dan jam 3 Yesus berseru, sudah selesai semuanya. Saudara sekalian, orang yang mendukakan kita, jangan saudara menghindar. Sebagaimana Kristus memberikan pengampunan, Kristus juga memampukan kita untuk memberikan pengampunan. Tentu ada duka, tetapi duka itu di dalam karunia, di dalam anugerah yang Allah kerjakan akan membawa kepada rekonsiliasi, perdamaian yang sejati, sukacita yang sejati. Mimpi yang buruk itu Tuhan boleh pakai untuk menghasilkan buah di dalam karyanya, di dalam kerajaannya. Apakah ada pertanyaan yang berikutnya? Ada pertanyaan yang lain lagi. Saya mau tanya, Pak. Saya juga mau jawab. Bagaimana halnya kalau yang seharusnya rekonsiliasi itu bisa terjadi dengan segenap saudara Yusuf yang 11 itu? Sebenarnya cuma 10 ya, karena satunya lagi adalah adiknya Yusuf. Tetapi di sisi kehidupan keluarga lain tidak atau belum bisa terjadi karena ungkit-ungkit masalah yang terus sehingga tidak menyelesaikan permasalahan. Mohon sarannya. Jadi bagaimana rekonsiliasi itu terjadi kalau misalnya ya, kalau saya menangkap dari satu pihak itu mau berdamai, tapi pihak yang lain masih terus-menerus mengungkit-ungkit. Ini yang tadi saya sampaikan ya, di dalam rekonsiliasi butuh dua hal, yaitu pengampunan jikalau saudara yang disakiti, dan kesediaan untuk mengakui, kesediaan untuk pertobatan, kesediaan untuk meminta ampun jikalau saudara yang menyakiti. Kalau hanya satu yang terjadi pengampunan, itu bukan rekonsiliasi. Yang lain merasa aku tidak butuh. Manusia merasa aku tidak butuh pengampunan daripada Tuhan Allah. Yesus mengampuni. Tetapi itu adalah juga karya daripada Tuhan Allah. Sehingga manusia akhirnya dibangkitkan kesadaran untuk dia menyadari dia orang berdosa. Maka di dalam rekonsiliasi perlu ada dua hal. Kalau saudara sudah betul-betul minta maaf,
saudara betul-betul ada pertobatan, dan orang yang saudara sakiti sudah mengampuni, dan tidak ada lagi melihat ke belakang. Paulus berkata, aku tidak mau lagi lihat ke belakang, aku mau lihat ke depan. Maka saudara, di dalam rekonsiliasi yang benar-benar terjadi, jangan simpan. Jangan simpan. Saudara boleh ingat seperti Yusuf. Mengingat dan melupakan. Waktu Yusuf memberi nama Manasye tadi saya katakan, itu artinya adalah forgetful. Aku mau melupakan, tapi bisa nggak melupakan? Nggak bisa lupakan. Terus akan ingat. Panggil nama anak Manasye, ingat lagi. Manasye, ingat lagi. Tetapi tadi saya katakan bahwa Yusuf mau menempatkan seluruh kepahitan itu di dalam satu kerangka baru. Narasi yang baru. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, itu yang Yusuf mau lakukan. Maka saudara, kalau sudah pernah berseteru, saudara mau mengampuni, saudara tidak bisa lupakan, pasti. Tapi saudara tempatkan dia di dalam kerangka rencana Allah. Apa yang sedang Allah tenun di dalam kehidupan saudara, apa yang sedang Allah kerjakan itu, biarlah mata melihat ke situ. Pahit, tapi kita boleh bersyukur tetap di dalam kepahitan itu, bahwa melalui itu Tuhan membentuk aku, dan melalui itu Tuhan memakai aku untuk membentuk orang-orang yang ada di sekitarku. Maka kalau dua-dua pihak belum sungguh-sungguh, ada dua hal itu, pengampunan dan pertobatan, sulit terjadi rekonsiliasi. Pak, apakah mengampuni harus melupakan juga? Tadi saya katakan, yaitu Yusuf menamai anaknya melupakan. Tapi betulkah Yusuf bisa melupakan? Nanti saudara lihat ya, minggu-minggu berikutnya, waktu kita bahas Kejadian 42 dan seterusnya, Yusuf bisa melupakan. Yusuf sampai menangis, saudara. Itu menangis memikirkan apa yang dia hadapi itu. Kalau saudara lihat misalnya ya, misalnya di ayat 42, saya kasih bocoran sedikit ya. Di pasal 42 ayat 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai juru bahasa. Yusuf pura-pura tidak kenal mereka. Yusuf sudah bercukur seperti orang Mesir, tidak kelihatan seperti orang-orang saudara-saudaranya, seperti orang-orang Ibrani, tidak. Tapi Yusuf sudah bercukur, mereka tidak kenal Yusuf. 20 tahun sudah lewat. Tapi apakah Yusuf bisa melupakan begitu saja? Ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Yusuf menangis. Saudara, tidak gampang saudara. Kita bisa melupakan, menghapus memori, riset, tidak mungkin. Saudara akan ingat. Tapi ingatlah sekali lagi yang tadi saya katakan seperti Yusuf menamai anaknya Manasye. Ingatlah di dalam perspektif yang baru, di mana engkau melihatnya di dalam kerangka daripada campur tangan Allah, rencana Allah yang mulia bagi pekerjaannya. Maka waktu ingat, bukan lagi dengan kemarahan karena diri, tapi mengingat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Disitulah baru kita bisa benar-benar mengampuni. Kalau saudara sekadar mengampuni, tapi sudahlah, saya nggak mau ingat lagi, tetap sulit saudara. Ingatan itu akan muncul lagi. Maka ingat di dalam konteks rencana, pekerjaan, kedaulatan Allah di dalam segala peristiwa yang paling pahit sekalipun juga. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melanjutkan minggu depan. Saudara, minggu depan jangan lupa jam 7 malam kita akan meneruskan kembali Kejadian pasal yang ke-42, dan juga rekaman masih akan ada di YouTube. Saudara boleh membagikan menjadi berkat sehingga kita boleh sama-sama belajar bagaimana menghadapi mimpi buruk yang muncul dari masa lalu itu. Kita akan menutup dengan menyanyikan Bapa terima kasih, lalu saya akan menutup di dalam doa. Kami bersyukur pada malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan.
dan kami minta untuk kekuatan daripada Tuhan di dalam kami menghadapi kepahitan pergumulan daripada masa lalu kami, supaya kami boleh melihat akan anugerah yang Tuhan sudah sediakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah belajar dan kami mau menyerahkan untuk PA pada minggu depan. Dan Tuhan juga sertai begitu banyak kesempatan yang lain yang bisa kami dapatkan firman di tengah-tengah situasi pada hari-hari ini. Kami bisa belajar banyak hal. Tuhan terus dorong kami supaya kami bertumbuh, kami semakin mengasihi Engkau dan juga mengasihi mereka yang Engkau tempatkan di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.